Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Endang Herlia, SPD MPD. Saya selaku dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mula Warman. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi yang saya lakukan, yaitu di bidang pendidikan. Dalam salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ialah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini adalah mengenai deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian yang melatih mahasiswa memiliki keterampilan untuk menganalisis masalah konseptual dengan pengembangan sikap positif dan menampilkan perilaku yang berkaitan dengan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi berkeadaban, dan kesadaran hukum. Dalam mata kuliah ini juga akan membahas materi mengenai identitas nasional dan integrasi nasional Indonesia, negara dan konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi dan pendidikan demokrasi, negara hukum dan HAM, geopolitik Indonesia, otonomi daerah, dan geostrategi Indonesia. Pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student-centered learning, diantaranya akan dilakukan melalui metode penugasan, yaitu atau case method and project based learning. Penilaian ini dilakukan melalui ujian tulis, penilaian tugas, dan penilaian kinerja. Pembelajaran dilaksanakan secara offline, langsung tatap muka di kelas. Mata kuliah ini juga ialah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada semester genap atau semester 2 dengan bobot 2 SKS. Yang akan membekali di mana mahasiswa pada pengetahuan untuk memiliki ilmu yang lebih mendalam tentang pengertian demokrasi, jenis-jenis demokrasi, nilai-nilai demokrasi, keunggulan demokrasi, demokrasi dan pelaksanaannya di Indonesia, dan makna dan urgensi pendidikan demokrasi di Indonesia. Proses pembelajaran meliputi kegiatan pemberian informasi, kerja kelompok, presentase, dan tugas individual. Evaluasi hasil belajar meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester, tugas mandiri, tugas kelompok, dan aktivitas kelas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar PKN, mahasiswa mampu menelaah identitas nasional, mahasiswa mampu menelaah integrasi nasional, mahasiswa mampu menelaah negara dan konstitusi, mahasiswa mampu menerapkan hak dan kewajiban warga negara, mahasiswa mampu menganalisis demokrasi dan pendidikan demokrasi, mahasiswa mampu menelaah negara hukum dan HAM, mahasiswa mampu menelaah identitas nasional. Capaian pembelajaran mata kuliah ini sesuai dengan lulusan yang diharapkan pada program studi. Keterampilan khusus yang dikembangkan melalui mata kuliah ini juga meliputi 1. Keterampilan intelektual dan kritis. 2. Keterampilan partisipasi dan komunikasi. 3. Keterampilan bertanggung jawab. Adapun masing-masing dari komponen tersebut yang dimana kita paparkan, yang pertama atau satu keterampilan intelektual dan kritis yang diantaranya yaitu berpikir kritis. Artinya mahasiswa belajar menganalisis isu-isu kewarganegaraan, kontemporer, politik, dan hukum secara mendalam. Selanjutnya analisis informasi. Artinya kemampuan untuk menelusuri, mengevaluasi, dan memanfaatkan data atau informasi dari berbagai sumber untuk memecahkan masalah terkait kebangsaan. Selanjutnya, pemahaman sistem politik dan hukum. Artinya, membekali mahasiswa dengan pengetahuan politik dan hukum yang berlaku, termasuk pemahaman tentang demokrasi, hak asasi manusia atau HAM, dan sistem pemerintahannya. Kemudian yang kedua, keterampilan partisipasi dan komunikasi. Di antaranya yaitu
Pertama, mengungkapkan pendapat, artinya keterampilan untuk mengartikulasikan pandangan dan argumen konseptual atau empiris secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, partisipasi dalam diskusi dan debat, artinya mampu mengambil bagian dalam diskusi terbuka, negosiasi, dan debat mengenai isu-isu publik. Selanjutnya, kerjasama tim, artinya kemampuan untuk bekerja sama dalam tim multidisiplin untuk menyelesaikan permasalahan, menghargai kebenekaan, dan membangun konsensus. Selanjutnya, revolusi konflik, artinya keterampilan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Selanjutnya, pengambilan keputusan, artinya mampu mengambil keputusan yang tepat dan mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi HAM dan hubungan yang adil. Kemudian yang ketiga, keterampilan bertanggung jawab. Di antaranya, kesadaran berbangsa dan bernegara. Artinya, menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Memiliki kepekaan sosial dan komitmen untuk berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat demi kesejahteraan bersama. Selanjutnya, perencanaan dan implementasi aksi masyarakat. Artinya, keterampilan merencanakan dan berpartisipasi dalam aksi atau keterlibatan masyarakat secara nyata. Keterampilan ini dikembangkan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori saja, tetapi juga dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk menghadapi masalah dalam kehidupan berbangsa, bernegara secara bermakna. Guna mendukung capaian pembelajaran tersebut, disajikanlah materi diantaranya adalah pengertian demokrasi, jenis-jenis demokrasi, nilai-nilai demokrasi, keunggulan demokrasi, demokrasi dan pelaksanaannya di Indonesia, dan makna dan urgensi pendidikan demokrasi di Indonesia. Perkuliahan direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama akan membahas tentang kontrak perkuliahan, selanjutnya pertemuan kedua sampai dengan 7, serta pertemuan 9 sampai 15 adalah proses kegiatan pembelajaran perkuliahan. Sedangkan pertemuan ke-8 adalah UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Dalam penyampaian mata kuliah mempergunakan pendekatan delivery, interaction, and assessment. Pendekatan delivery merupakan teknik penyampaian merujuk pada cara pembelajaran disampaikan kepada mahasiswa secara offline. Pendekatan ini mencakup capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian dan materi pembelajaran, perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu PowerPoint, media konkret, serta media yang berbasis IT. Adapun pendekatan interaction yaitu mencakup bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan materi pembelajaran ini juga berupa presentase, forum diskusi atau telekonferensi, proses pembimbingan dan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswanya. Kemudian selanjutnya asesmen atau penilaian, meliputi sistem penilaian sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah disetujui bersama. Asesmen ini hadir untuk mengukur pemahaman mahasiswa. Komponen ini pun mencakup sistem penilaian secara keseluruhan, termasuk bobot untuk kehadiran, ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS, dan tugas. Kemudian berbagai jenis tugas seperti CGR, CBR, dan tugas portofolio lainnya. Kuis atau tes untuk mengevaluasi pemahaman. Adapun bobot penilaian, tugas 20%, efektif 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video kegiatan pembelajaran pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Baik, mungkin pertama-tama kita harus berdoa dulu ya. Oke, mungkin satu dari sekian, siapa yang memimpin doa yang biasanya? Oke, silakan deh. Berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing.
Doa mulai. Doa selesai. Jadi absen dulu ya. Absen di Star Unmul. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-6 ya. Iya, Bu. Di pertemuan ke-6 itu dengan judul apa? Demokrasi dan pendidikan demokrasi. Baik. Sebelumnya saya mau flashback dulu nih. Mau ingat-ingat dulu. Apakah adik-adik masih mengingat mata kuliah kita di minggu kemarin? Atau ada yang sudah lupa? Ya. Ada yang masih ingat? Masih? Oke. Silakan gantian. Silakan, Mas Ilmi. Siap, Bu. Mengenai apa minggu kemarin? Hak dan kewajiban. Siap. Jadi hak itu merupakan sebuah hal yang dijamin oleh negara dan hukum untuk didapatkan oleh masyarakat. Sedangkan kewajiban itu merupakan sesuatu yang beriringan sama. Yang masih mau mengingat, masih mau mengenang mata kuliah yang kemarin tentang hak dan kewajiban. Tapi tentunya jadi masih ingat kan tentang hak dan kewajiban semua kan? Oke, materi jangan dilupakan ya. Artinya hak dan kewajiban itu memang harus di dalam kehidupan kita, ya, di mana ada hak pasti ada kewajiban gitu ya. Tapi utamakan dulu kewajiban kita, baru kita menuntut hak kita, seperti itu. Baik, singkat saja kita langsung masuk di materi demokrasi dan pendidikan demokrasi, seperti itu. Di sini ada pengertian demokrasi ya. Adik-adik pasti sudah tahu nih secara umum demokrasi itu seperti apa. Itu adalah merupakan demokrasi yang dimana sistem pemerintahannya itu kekuasaan tertinggi berada di tangan ya, dan dijalankan baik secara langsung maupun mewakili melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Misalkan calon-calon yang banyak untuk dipilih pada saat pemilu. Baik. Nah, sedangkan demokrasi ini sendiri berasal dari kata Yunani. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Berarti demokrasi ini terkenal sebagai apa ya, kekuasaan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, begitu kan? Jadi yang kita tahu demokrasi di negara kita ini ya memang berasal dari rakyat, kemudian memang ditujukan untuk rakyat, ya kan? Nah tapi walau alam ya kalau di lapangan tidak seperti itu gitu ya kenyataannya. Nah, nanti adik-adik bisa simak sendiri. Baik, next. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan pandangan Encik Muhammad Fauzan dalam bukunya yang berjudul Hukum Tata Negara Indonesia, yang dimana tadi saya sebutkan demokrasi ini ada dua ya, ada demokrasi langsung dan ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung sendiri yakni demokrasi yang mengikut sertakan warga negaranya dalam pemusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan undang-undang, seperti itu. Nah, artinya demokrasi langsung ini adalah demokrasi itu yang mengikut sertakan warga negaranya untuk permusyawaratan menentukan kebijakan undang-undang. Jadi undang-undang itu memang yang memutuskan adalah DPR, tapi setidaknya melihat keadaan dari masyarakatnya, seperti itu ya. Nah, sedangkan demokrasi yang tidak langsung sendiri yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang biasanya dilakukan melalui pemilihan umum. Nah, itu tadi yang tadi saya sebutkan, pemilihan umum itu bisa kita lihat seperti pemilihan legislatif dan lain-lain. Kita masuk di jenis-jenis demokrasi. Jenis demokrasi yang dibedakan berdasarkan sistemnya. Nah, yang pertama demokrasi parlementer, yang kedua ada demokrasi presidensial, yang ketiga ada demokrasi campuran. Seperti itu. Jadi yang kita lihat sendiri, demokrasi parlementer adalah konsep pemerintahan di suatu negara yang memberikan otoritas kepada parlemen untuk mengerjakan tugas-tugas negara. Seperti itu.
Kemudian demokrasi presidensial, yaitu demokrasi presidensial adalah sistem pemerintahan yang dimana kepala pemerintahnya itu dipegang langsung oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen atau legislatif, seperti itu. Kemudian yang ketiga, demokrasi campuran sendiri adalah demokrasi campuran yang menganut sistem pemerintahan yang diambil hal-hal terbaik, mau itu dari segi parlementernya ataupun dari segi presidensialnya. Artinya di situ diambil hal-hal terbaiknya. Itulah yang dikatakan sebagai demokrasi campuran. Oke, next. Ya, dan kebebasan fundamental. Kemudian yang kedua, kebebasan individu harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, fundamental semua orang dan kebaikan bersama. Yang ketiga, pemerintah diberi wewenang oleh rakyat untuk melindungi hak-hak seluruh rakyat. Yang keempat, demokrasi menjamin kesetaraan dan keadilan, terutama perlindungan hak-hak minoritas. Itu ya, Dede ya. Belum ada yang mau ditanyakan ini mungkin ya? Belum ya, dipahami aja dulu. Next. Mungkin di sini tolong adik-adik analisis ya video yang ada. Nanti langsung aja ya saya bagi ya. Mungkin dari sini kelompok A, sini kelompok B, dan di sini kelompok C, gitu ya. Ingat kelompoknya masing-masing. Nah, tolong diamati video yang ada di layar. Nanti satu kelompok perwakilan saja yang bisa menyimpulkan dari hasil tayangan video berikut. Oke. Dan juga keteteran, ujung-ujungnya kita yang ngerjain. Baik, buat periode yang kemarin, saya tahu kalian semua banyak problem. Tapi untuk periode kali ini, kita harus lebih kompak lagi. Dan kelalaian yang kemarin jangan sampai terulang lagi. Menurut saya, ini harus diuruskan dulu mas. Baru kita dapat lanjut membahas proker. Baik, kita bahas itu dulu. Silakan Mas Junedi bisa berpendapat supaya bisa lebih jelas. Mohon maaf ya Mas Yukan dan teman-teman semuanya. Saya konfirmasi bahwa sebelumnya saya tidak mengikuti rapat dikarenakan saya sedang bekerja paruh waktu juga. Tapi saya sudah meminta izin ke ketua panitianya. Perihal job set yang belum selesai, saya mohon maaf karena tidak memaksimalkan untuk mengerjakannya. Baik, saya dapat ambil kesimpulan di sini. Berarti terjadi kesalahpahaman antara kita semua. Komunikasi kita antar individu kurang baik. Dan saya ingin periode ini kita memperbaiki itu semua. Karena komunikasi adalah basic kerjasama dalam tim ini. Baik, itu tadi tampilan dari video pendek. Mungkin dari adik-adik, saya tadi sudah bagi kelompok ya. Mungkin bisa dari perwakilan masing-masing menganalisis dari hasil video yang ada. Mungkin silakan perwakilan dari kelompok masing-masing. Kelompok A, siap, atas nama siapa? Selamat dengan Oktari sebelum. Baik, silakan Mas. Tadi saya menyimpulkan itu adanya kemungkinan efektif. Karena seorang pemimpin itu dia memegang kendali penuh atas kepemimpinannya dan tidak menerima atau tidak menerima usulan dari bawahannya. Baik, terima kasih analisis yang baik gitu ya. Terima kasih Mas. Selanjutnya dari kelompok B, atas nama siapa? Zaid Ilmian Nafi, Bu. Baik, silahkan Mas. Ya, jadi tadi dari video tadi ada perbedaan yang cukup signifikan dari gaya kepemimpinan. Yang pertama, di contoh yang pertama bahwa tadi sudah disampaikan oleh Mas Okta, gaya kepemimpinannya otoriter, sehingga anggotanya tertekan dan kinerjanya semakin buruk, dan banyak sekali pada akhirnya dugaan-dugaan yang sifatnya itu tidak mensolidkan tim. Berbeda dengan contoh yang kedua, walaupun memang ada kekurangan dalam melakukan job desk-nya, tapi ketika itu dikomunikasikan dan clear, seharusnya tim tersebut bisa bekerja jauh lebih baik lagi.
Gitu, Bu. Baik, terima kasih Mas. Hasil analisis yang baik juga. Berikutnya kelompok C. Baik, di sini Atas nama siapa, Mbaknya? perkenalkan nama saya Ninda Sasabila. Di sini saya perwakilan dari kelompok C. Saya juga sepakat dengan pendapat dari kelompok A dan B tadi, itu juga betul sekali. Di sini ya kepemimpinan otoriter itu sangat tidak disarankan di dalam demokrasi. Jadi itu seperti berpihak pada satu orang aja dan tidak mendengar pendapat orang lain. Lalu di kepemimpinan demokrasi ini dia mementingkan komunikasi dan juga pendapat dari anggotanya lain, dan ini juga menggambarkan di sistem demokrasi kita pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok C. Next ke video kedua. Dulu Indonesia sempat mengalami akhirnya ketemu sebuah solusi, dan solusi itu ikut merubah sistem pemerintahan di Indonesia. Pergantian dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin berawal dari dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Soekarno. UUD 1945 kembali diberlakukan dan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Awalnya, demokrasi terpimpin bertujuan menata kembali sistem pemerintahan yang kurang stabil semasa demokrasi parlementer. Tapi nyatanya, kekuasaan presiden saat itu terlalu besar, sehingga pemerintah mengarah ke otoriter. Misalnya, presiden langsung menunjuk anggota MPRS, padahal harusnya dipilih lewat pemilu. Lalu pengangkatan presiden seumur hidup, padahal harusnya dipilih setiap 5 tahun sekali sesuai UUD 1945. Baik, ini video yang kedua. Bisa lagi kembali kita analisis apa yang ada di dalam isi cerita pendek ini. Ayo kembali lagi dari kelompok berapa dulu yang mau? Mas Ilmi kembali. Silakan. Ya, jadi tadi kita bisa lihat bahwa sejarah bagaimana ternyata negara Indonesia pernah juga merasakan demokrasi terpimpin gitu. Jadi, yang cenderung sebenarnya cukup otoriter dalam beberapa hal. Bahkan menunjuk MPRS itu di tangan presiden. Nah, sentralisasi seperti ini sebenarnya cukup riskan karena bisa masuk dan cenderung menjadi rezim yang otoriter sih. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Ilmi. Kemudian masih ada lagi? Masih ada? Oh, masih dengan Mas Okta kembali. Teman-teman yang lain dipendam dulu ya. Oke, Mas Okta silakan. Setelah saya melihat video tadi, terjadi perubahan dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin yang terjadi pada tanggal 5 Juli tahun 1959 dengan terjadinya dekret presiden. Sistem ini bertujuan mengatasi ketidakstabilan politik yang terjadi pada saat itu dan mengembalikan Undang-Undang 1945 dan memusatkan kekuasaan pada presiden yang mengakibatkan peran partai politik dan lembaga demokrasi lainnya menjadi terbatas. Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Okta. Mungkin masih ada dari kelompok yang belum? Silakan. Mbaknya yang di belakang kah, yang di tengah, atau kembali yang di depan lagi? Silakan. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, di sini apa yang dikatakan dari kelompok A dan B tadi juga sudah benar. Itu di Indonesia sendiri mengalami perkembangan sistem demokrasi di mana awalnya adalah parlementer lalu kembali lagi ke presidensial atas dari dekret presiden tadi. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada ya video satu lagi nih yang saya masih perlu share kembali. Oke. Video yang ketiga. Tapi tunggu dulu, kalau kita mikir ilmu politik itu tentang belajar pidato di atas podium atau ngajarin cara bagi-bagi kaos waktu kampanye. Tapi tunggu dulu, kalau kita mikir ilmu politik itu tentang belajar pidato di atas podium atau ngajarin cara bagi-bagi kaos waktu kampanye, pikiran itu mesti disingkirin. Ilmu politik beda sama itu. Ilmu politik ada di balik kaca pembesar, berarti aja kita bercari tahu ngamatin sampai paham sama fenomena politik itu sendiri. Sebuah fenomena tentang gimana orang-orang berlomba dan berkompetisi
berkompetisi buat meraih dan pertahanan kekuasaan. Jadi ilmu politik adalah ilmu yang digunakan oleh para ahli untuk mempelajari hubungan antara masyarakat dan negara. Jadi dalam soal ini, nanti mereka yang bergelut dengan ilmu politik itu mempelajari hubungan-hubungan antara masyarakat, society, dengan pemerintah. Bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi, kemudian memilih pejabat publik yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat di dalam pemerintahan. Itulah ruang lingkup. Untuk tahu gunanya ilmu ini, kita mesti mundur jauh ribuan tahun yang lalu. Era Yunani kuno. Pemikir kayak Socrates, Plato, dan Aristoteles jadi awal mula ilmu ini. Tanya tentang mana yang baik, mana yang buruk, dan berusaha jadi tahu apakah kita bisa mengatur diri sendiri atau perlu ada sekumpulan orang bijak yang ngurusin seluruh warga. Mereka berteori kemudian nyari tahu jawabannya dengan kumpulin data-data dari seluruh penjuru Yunani saat itu. Hingga kemudian muncul rumusan sistem-sistem politik yang pertama, dengan istilah demokrasi yang beda dari yang kita kenal sekarang. 500 tahun setelahnya, Eropa dikuasai oleh gereja. Santo Agustinus membawa kekuatan agama ke dalam politik dan lambat laun masuk ke peraturan negara. Selama hampir 1000 tahun, pemikiran-pemikiran Aristoteles lenyap dari buku-buku Eropa. Sampai akhirnya di era Renaissance, para pemikir hebat pun mulai bikin politik arah dunia. Ada Machiavelli yang pernah bikin tulisan tentang cara-cara mutakhir mendapatkan kekuasaan dengan cara misahin politik dari ajaran keagamaan. Bukunya banyak dipuja, banyak juga dikecam, tapi ide-idenya tak bisa diabaikan. Hingga dunia beralih ke zaman modern. Lahir banyak cara berpikir baru untuk terus nyari tahu hal-hal tertentu dalam politik. Dari fokus ke ngamatin ranah institusinya sampai ngamatin para pemegang kekuasaan satu persatu. Dan bahkan berkembang pula cara berpikir yang gabungin keduanya biar kita makin paham sama politik secara ilmiah. Jadi buat kita yang ingin tahu apa sih arti. Kira cukup ya video yang ditampilkan. Sekarang adik-adik ini coba tadi kan dari pemikiran individual ya. Nah sekarang saya mau pemikiran dari seluruh kelompok, masing-masing kelompok. Silakan mungkin bisa didiskusikan bersama atau kursinya diputar atau seperti apa. Di kelompok A, B, C. Silakan didiskusikan secara bareng-bareng. Secara bareng-bareng. Untuk video yang ketiga saja. Kita bicara bareng-bareng. Ya itu kan gitu secara misalnya tadi soal ini politik. Nah, siap, saya kasih waktu 2 menit aja ya. Saya pikir bisa sejarah politik dari zaman Gunung sampai zaman kontemporer misalnya. Oke, mungkin waktunya cukup ya. Selesai ya. Tapi ini kan belum selesai untuk materi ini. Di pertemuan minggu depan kita masih nyambung materi ini. Jadi ya, diskusi yang ini, diskusi kelompoknya berlanjut untuk di minggu depan kembali. Kita selesaikan hari ini dengan minggu depannya hanya nyetor tugas ya, tugas kelompok. Tugas kelompok. Jadi dari kelompok A, B, C. Tapi itu tugas kelompok dibuat satu-satu aja per kelompok dari hasil diskusi bersama. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi minggu depan kita masih masuk di materi ini yang untuk menyelesaikan tentang demokrasi ini. Oke adik-adik, terima kasih. Sudah selesai ya? Oke, sampai ketemu minggu